Shalom, selamat malam pria Kristen dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan, kita masih diberi kesempatan dapat beribadah melalui bedah online pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, untuk menaikkan ucapan syukur kita, untuk bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Puji nama Tuhan. Ajarilah kami untuk menghitung setiap hari-hari kami, untuk mengucap syukur sepanjang waktu, dan pimpinlah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan turutlah jalan-Mu. Pimpin kami di
setiap waktu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Agunglah karyamu, Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Oh, mulialah namamu, besar setiamu Tuhan, ajaib perbuatanmu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyembahmu, kami meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan, haleluya. Yesus, namamu, namamu yang ajaib. Yesus Tuhan. Terpujilah Tuhan senantiasa. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami datang kepada Tuhan, mengucap syukur dan menaikkan pujian sembah kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan setiap peribadahan kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan kami berdoa untuk Tuhan terus memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah perkataan hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, mari kita naikkan segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan, karena hanya namanya yang layak dipuji dan disembah. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari kita bersorak bersama-sama. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Mari bersorak, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari bersorak, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang besar, Allah yang kudus. Oleh karena itu ya Tuhan, bawalah seluruh hati kami, jiwa kami mendekat kepada Engkau dengan segala pengertian yang Tuhan boleh berikan. Biarlah pada saat malam hari ini kami mau membaca, mengupas daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh beranugerah bagi kami supaya kami boleh mengerti apa yang kami ucapkan maupun mereka yang mendengar. Kiranya Tuhan yang menolong lewat kuat kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti segenap seluruh rencana Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan jam pemberitaan ke depan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, ayat yang saya akan baca diambil dari kitab Ulangan, Fatsal yang ke-6 ayat pertama. Tetapi saya akan mengungkapkan atau menceritakan secara singkat kitab Ulangan. Kitab Ulangan adalah kitab yang ditulis oleh Musa, berisi amanat perpisahan Musa kepada pemimpin baru yaitu Yosua dan kepada perpisahan kepada orang-orang Israel. Kitab Ulangan juga berisi rangkuman perjalanan orang Israel di padang gurun, supaya menjadi ingatan bagi mereka turun-temurun. Musa memperkatakan kisah perjalanan bangsa Israel ini kepada generasi kedua daripada orang-orang Israel. Dan ini diberitakan di seberang Sungai Yordan. Karena generasi yang pertama sering bersungut-sungut, memberontak, dan melawan Tuhan. Dari Bilangan 14 ayat yang ke-22 dikatakan, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Ayat yang ke-23, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku, ini tidak akan melihatnya. Loncat ayat yang ke-33, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Saudara-saudara, maka di dalam Ulangan 1 ayat yang ketiga dikatakan, pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40. Jadi waktu hukuman Tuhan itu sudah tergenapi 40 tahun. Maka berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Saya rasa cukup jelas. Selanjutnya apa yang dibicarakan oleh Musa hamba Tuhan ini? Di dalam Ulangan 6 ayat yang pertama dikatakan, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang akan aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu
dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat yang keempat, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ayat yang ke-8, haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ayat yang ke-9, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara-saudara, di dalam Ulangan 6 ayat yang ke-4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata dengarlah menyatakan Allah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita untuk didengar suaranya. Kata dengarlah ini merupakan Shema Israel yang diucapkan, yang sering diucapkan dalam jam-jam doa dan dalam setiap kebaktian-kebaktian orang Israel. Saudara-saudara, Shema artinya dengarlah, yang merupakan kata kerja, artinya memberikan telinga dengan penuh perhatian dan penuh ketaatan, atau mendengarkan dengan intelektual, mendengarkan dengan aktif. Mendengarkan tentang apa ini? Dikatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Saudara-saudara, ini adalah pernyataan penting tentang pengakuan iman Israel, yaitu Allah yang monoteistik, Allah yang tidak berubah, Allah yang dapat dipercaya, Allah yang sejati, yang berbeda dengan dewa-dewi atau ilah-ilah lainnya. Karena keesakan Allah inilah orang Israel dilarang untuk mengikuti ilah-ilah lain. Karena keesaan inilah maka Tuhan layak untuk kita kasihi. Dikatakan ayat yang ke-5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini merupakan penekanan yang kuat menyatakan bahwa respon kita kepada Tuhan harus melibatkan seluruh pribadi kita. Saudara-saudara, hanya dengan merespon kasih Allah dengan kasih, maka kita akan mengenal Allah dengan bersukacita. Mungkinkah orang yang mengenal Allah hidupnya tidak bersukacita? Jawabannya adalah mungkin. Mungkin ia dalam keadaan sulit, mungkin dalam keadaan sakit, mungkin dalam keadaan tertimpa bencana, sehingga ia tidak dapat bersukacita. Saudara-saudara, itu hanya jika ia melihat kesulitan atau penderitaannya sendiri. Tetapi ketika ia melihat kembali kepada Allah, ia akan terhibur dan bersukacita dalam
kasih dan dalam pengharapan, sekalipun hidupnya penuh kesulitan. Saudara-saudara, selanjutnya di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. King James Version mengatakan, and this word which I command thee this day shall be in thine heart. Atau dengan terjemahan bebasnya dikatakan, dan perkataan-perkataan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini akan berada di dalam hatimu. Apa sebabnya ada di dalam hati? Karena ada kasih kepada Allah. Mazmur 119 ayat yang ke-11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa. Saudara-saudara, kalau tidak ada kasih, tidak mungkin firman disimpan dalam hati. Dilirik juga gak bakalan. Di dalam Kolose 3 ayat 16 dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Ada kata segala hikmat dan ada kata mengajar dan ada kata menegur. Itu adalah kata seorang guru. Jadi guru yang didiami oleh kekayaan dan perkataan Kristus. Selanjutnya adalah Tuhan menugaskan kepada orang tua sebagai guru untuk mengajarkan kepada anak-anaknya. Saudara-saudara, orang tua yang penuh firman, yang mengasihi Tuhan, mempunyai dasar kasih untuk mendidik. Kasih adalah syarat yang mutlak bagi pendidik. Karena dengan kasih yang dididik akan terbuka pula hatinya. Sehingga itu menjadi lahan yang subur untuk diajarkan firman. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Mereka akan saling mempercayai satu dengan yang lain. Sekalipun dalam mendidik adalah ada keadilan atau ada punishment. Keadilan tanpa kasih menjadikan kejam, sedangkan kasih tanpa keadilan menjadi kompromi. Saudara-saudara, Tuhan juga mengajarkan kasih dan keadilan, di mana kasih dan keadilan itu bertemu di atas kayu salib. Saudara-saudara, lawan hati yang terbuka adalah hati yang tertutup. Saudara bisa bayangkan kalau dalam keluarga mempunyai hati yang tertutup, salah satu anggota keluarga saja hatinya tertutup, langsung dicurigai, tidak akan dipercaya, apalagi seluruh anggota keluarganya demikian. Mereka akan saling serang satu dengan yang lain. Keluarga menjadi gak karu-karuan hidupnya. Di dalam Ulangan 6 ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata shanan, yang artinya terus-menerus untuk menanam. King James Version menyebutkan mengajarkan dengan rajin. Jadi ini adalah arti paralelnya. Shanan juga mempunyai arti mempertajam dengan tusukan. Artinya adalah saudara bertanya atau membuat statement yang mengagetkan, yang menggugah jiwa, sehingga menimbulkan satu kesadaran yang paling dalam bagi anak yang dididik. Saudara-saudara, di dalam keluarga
bukan hanya harus ada kenyamanan, keamanan, kedekatan, perhatian, dan perlindungan saja, atau bersifat nilai-nilai humanisme, tetapi keberadaannya dinavasi oleh nilai-nilai firman Tuhan. Selanjutnya dalam ayat yang ke-8 dikatakan, haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Artinya adalah kata tangan di sini melambangkan pekerjaan atau aktivitas. Jadi apapun yang kita lakukan harus mewujudkan kasih kita kepada Tuhan. Kemudian dikatakan kata dahi. Kata dahi ini melambangkan metafor sebagai yang menggerakkan, bersumber daripada pikiran yang dipengaruhi dan dituntun oleh firman Tuhan. Ayat yang ke-9. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Artinya di sini adalah menandakan sebuah pergeseran dari wilayah personal di rumah ke wilayah sosial. Karena pada waktu itu pintu gerbang merupakan tempat berkumpul para pemimpin kota. Saudara-saudara, kalau kita cermati dari Shema Israel ini, perintah utama yaitu kasihilah Tuhan Allahmu, menghasilkan takut akan Allah di dalam hati, yang merupakan prinsip utama daripada ketaatan. Saudara-saudara, Tuhan Allah merencanakan bahwa setiap kehidupan spiritualitas pribadi itu tidak pernah berhenti sampai pada dirinya sendiri, tetapi sampai pada kualitas kerohanian bisa tergambar jelas dalam kehidupan bersama dengan orang-orang lain. Firman Allah tidak saya panjangkan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, bahwa Engkaulah sumber segala sumber, di mana kami harus mengajarkan anak-anak kami, mengajarkan takut akan Tuhan. Di dalam mengajarkan kami begitu merasa tidak mampu ya Tuhan, karena mengajarkan suatu hal-hal yang misteri tentang Allah. Oleh karena itu, kami mohon Roh Kudus boleh bekerja pada kami, bekerja pada setiap perkataan firman Allah, sehingga dengan bantuan Roh Kudus, maka kami boleh mengerti, boleh dapat menjelaskan, sehingga anak-anak mereka boleh tertanam kuat di dalamnya, yaitu takut akan Allah. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan diri kami, anak-anak kami ke dalam tangan-Mu, kiranya menjadi satu keluarga yang kuat di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami serahkan. Ya, terima kasih atas pelayanannya Diaken Denny. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang akan diberikan, dan Tuhan pimpin dan berkati setiap para hamba-Mu yang akan mengelolanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, Bapak-bapak bisa menyiapkan amplop di rumah masing-masing, dan persembahan bisa disimpan di dalam amplop, dan bila ada waktu bisa dimasukkan ke dalam kotak di pastori. Itu saja, saya serahkan kepada Diaken Denny untuk tutup dalam doa.
Kami berterima kasih kepada Engkau pada akhir daripada renungan ini ya Tuhan. Kami menyerahkan sidang jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah mereka keluarga demi keluarga. Pimpinlah para ayah dan para ibu, sehingga mereka mempunyai hikmat untuk mengajar anak-anaknya. Dan kami menyerahkan diri kami pribadi lepas pribadi di tengah-tengah kesulitan dunia ini lewat virus corona yang mengimbas kepada kehidupan ekonomi. Ya Tuhan, kasihanilah anak-anak-Mu, berilah pertolongan daripada Tuhan. Tanpa anugerah Tuhan, maka kami tidak bisa hidup apapun juga. Oleh karena itu, ya Tuhan, kami menyerahkan jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.